Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah yang diadakan secara online, ibadah GBI Alpha Omega Bethel Yayasan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah kita percaya rancangan Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kita, dan tetaplah percaya apapun yang terjadi, Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa menyertai saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita persiapkan hati, dan kita berdoa untuk masuk dalam ibadah pada petang hari ini. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan Engkau sepanjang hari yang sudah Kau beri kami, berkat yang sudah Kau cukupkan kami dalam makan minum, terlebih kesehatan yang Tuhan sempurnakan hari demi hari. Kami bersyukur adanya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah secara online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga ibadah yang kami kerjakan, ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau, dan ibadah ini juga menjadi berkat dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, urapi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sama-sama saudara. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Gereja bangkit di akhir zaman. Seorang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya. Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, yang kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Haleluya. Kita mau berada di tempat Tuhan kita yang menang bagi kita. Bila gereja maju untuk berperang, berdiri teguh dalam terang, untuk menghancurkan kuasa gelap. Ku mau di sana. Amin. Bila Tuhan pun maju dengan pedang. Tuhan pun maju dengan pedang, dan suaranya terdengar lantang. Siapa mau berperang, siapa mau menang. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu musuh jatuh. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Haleluya. Ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Akan tinggikan bagi Tuhan. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata,
Ku datang, kehendakmu jadi. Gembala di sana, waktu trompet bunyi. Gembala di sana, waktu musuh jatuh. Gembala di sana, waktu Tuhan datang. Gembala di sana, perang dimenangkan. Gembala di sana, Gembala di sana. gembala di sana, waktu trompet bunyi. Gembala di sana, waktu musuh jatuh. Gembala di sana, waktu Tuhan datang. Gembala di sana, perang dimenangkan. Gembala di sana, gembala di sana, gembala di sana, gembala di sana. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Tiba saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada petang hari ini. Kita mengulang kembali di mana minggu yang lalu kita belajar bersama-sama, di mana pemberitaan firman Tuhan berbicara tentang beban berat terasa ringan. Kita diajar dalam menghadapi beban yang berat, kita harus senantiasa mengucap syukur dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar kembali kebenaran daripada firman Tuhan yang berjudul Don't Stop Believing, atau jangan berhenti percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila kita berbicara tentang kata percaya, setiap manusia memiliki rasa percaya satu sama lain berbeda. Dan tentunya rasa percaya di dalam diri manusia kepada benda atau kepada sesuatu atau kepada manusia yang lain atau bahkan kepada Tuhannya, tentulah itu tidak semudah atau secepat proses seperti mengetuk tangan seperti ini. Dan tentunya rasa percaya di dalam pribadi manusia lepas pribadi satu sama lain perlu waktu untuk membangunnya. Dan bahkan saya sedikit mengatakan bahwa rasa percaya terkadang di dalam diri manusia terkadang layaknya sesuatu yang konyol. Mengapa demikian? Rasa percaya layaknya sesuatu yang konyol untuk dilakukan oleh manusia, di mana manusia pada hakikatnya percaya terhadap sesuatu seperti benda, percaya kepada pikiran, bahkan kepada manusia dalam arti dirinya sendiri atau orang lain, adalah sebuah tindakan di mana manusia dikatakan percaya, sebuah tindakan untuk menyetujui, untuk meyakini, untuk menghidupi, bahkan untuk melakoni apa yang saya sebutkan tadi seperti benda, pikiran, bahkan manusia, di mana hal tersebut dianggapnya sebagai sebuah kebenaran untuk patut dipercayai, untuk patut disetujui, untuk patut dilakoni dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun apa yang dia percaya, yang manusia percaya, yang manusia setujui, manusia lakoni, yang dianggap benar dalam bentuk benda, pikiran, atau apapun yang ada di dunia ini, meskipun terkadang pada ujungnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia pun tetap akan mempercayai. Bahkan dalam kata lain, tidak berhenti untuk mempercayai. Mungkin saya bisa sedikit menggambarkan hal ini dengan sebuah contoh, di mana kita tahu semua manusia mempercayai bahwa uang adalah sesuatu yang penting sebagai penunjang kehidupan atau penunjang hidup dari manusia. Dan kita percaya bahwa uang adalah memang benar, uang adalah sebagai benda adalah sesuatu yang penting sebagai penunjang hidup manusia. Tetapi perlu kita juga melihat dengan apa yang kita percayai, benda, uang dalam hal ini, di mana uang juga tidak dapat menjamin hidup manusia.
Sekali lagi saya mengatakan, kita percaya bahwa uang adalah sesuatu yang penting sebagai penunjang hidup manusia. Tetapi uang tidak dapat menjamin hidup manusia. Tetapi mau tidak mau, manusia akan tetap berusaha, tetap untuk tidak berhenti percaya bahwa uang memang hal yang terpenting sebagai penunjang hidup manusia. Meskipun uang tidak bisa menjamin kehidupan manusia. Itulah yang saya artikan di bagian awal ini, sehingga saya mencoba untuk kita dapat mengerti percaya yang seperti apa dan percaya yang bagaimana, sehingga kita punya sebuah reason yang kuat di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan, khususnya pada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk mempercayai Dia, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, rasa percaya merupakan penggerak jiwa manusia untuk tetap memiliki pengharapan. Rasa percaya adalah penggerak jiwa manusia, sehingga di dalam kehidupan manusia tetap memiliki pengharapan. Di mana meski terkadang manusia salah meletakkan rasa percayanya terhadap apa yang ada di dunia ini, baik itu terhadap benda yang ada, manusia, ataupun ilah atau Tuhan yang dia maksudkan. Jemaat Tuhan yang diberkati, tanpa dapat dipungkiri, meskipun apa yang ada di dunia ini mampu memberikan pengharapan, meski sifatnya itu sementara, manusia pada faktanya cenderung menaruh rasa percayanya, bahkan tidak pernah berhenti untuk percaya. Seperti halnya yang saya berikan sebagai contoh pada awal tadi, di mana uang merupakan hal yang penting sebagai penunjang hidup manusia, meskipun uang tidak bisa menjamin hidup manusia. Di mana meskipun uang merupakan sesuatu benda yang dipercaya untuk menunjang dan bersifat sementara, bukan bersifat abadi atau kekal, tetapi pada fakta kehidupan yang ada, manusia cenderung lebih menaruh percayanya, cenderung untuk tidak berhenti percaya kepada yang namanya uang sebagai penunjang hidup manusia. Ini salah satu contoh, kita ambil contoh uang. Masih banyak hal-hal yang lain kalau mungkin kita mau renungkan sebagai rasa percaya yang ada. Dan menjadi pertanyaan pada renungan firman pada petang hari ini, bagaimana dengan Tuhan dan kuasa-Nya? Apakah apabila kita berbicara Tuhan dan kuasa-Nya, apakah manusia masih tetap mempercayai Tuhan dan kuasa-Nya, atau manusia sudah berhenti untuk percaya? Sudah barang tentu sesuatu yang dikatakan percaya akan menjadi berhenti apabila ada kekecewaan, menjadi berhenti apabila ada penghalang yang ada, yaitu himpitan dan apapun yang ada, rasa percayanya akan berhenti. Tetapi pada fakta yang awal yang kita bicarakan bersama, di mana sebagai contoh adalah uang di sini. Manusia meskipun uang terkadang mengecewakan, meskipun uang manusia tahu tidak bisa menjamin kehidupannya, meskipun hanya sebagai penunjang saja, manusia tidak berhenti percaya. Dan menjadi pertanyaan pada petang hari ini, setiap kita yang ada sebagai orang-orang percaya, bagaimana dengan Tuhan dan kuasa-Nya? Apakah kita sudah berhenti percaya oleh karena keadaan yang menghimpit, oleh karena konsentrasi kita sudah berpindah dari sebuah kebutuhan yang Tuhan sudah cukupkan dan pada hari-hari ini menjadi kebutuhan yang sulit untuk kita jalani, dan konsentrasi kita, rasa percaya kita berkurang, bahkan kita berhenti percaya dan memindahkan fokus kita untuk mencari sesuatu di dunia ini, untuk kita percaya lebih daripada Tuhan. Mungkin kalau kita bisa katakan sesuatu yang terlihat dibandingkan sesuatu yang tidak terlihat, mungkin sesuatu yang terlihat lebih mudah untuk dipercaya daripada sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi juga perlu kita pertimbangkan, jemaat Tuhan yang terkasih,
manusia hidup dengan sesuatu yang terlihat. Dikatakan hidup, dikatakan bergerak. Memang kita melihat manusia hidup oleh karena sesuatu yang terlihat. Dia punya kepala, dia punya badan, dia punya kaki, dia punya organ di dalam yang bisa dilihat dengan CT scan atau alat apapun yang ada. Tetapi mari kita merenungkan hal ini. Tetapi bukankah ada unsur yang tidak terlihat yang juga patut dipercayai, yang mengambil peranan dalam kehidupan manusia, yaitu roh manusia itu sendiri. Dengan alat apa kita bisa melihat roh manusia? Tetapi roh itu sesuatu yang tidak terlihat, patut kita percayai karena itu adalah hal yang real yang memberikan sumbangsi kehidupan kepada manusia yang terbesar. Karena apabila manusia tidak memiliki roh yang ada, namanya bukan manusia tapi zombie. Haleluya, tapi robot. Perlu kita pertimbangkan hal tersebut semua. Sehingga kita tidak hanya melihat yang terlihat untuk kita percaya, dan yang terlihat untuk kita tetap kekeh mempercayai dan berhenti tidak mempercayai hal yang tidak terlihat. Dan sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang terkasih, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kehidupan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, adalah kehidupan yang tidak berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi kita hidup berdasarkan percaya. Dikatakan bahwa hidup kita bukan oleh karena melihat, namun oleh karena percaya. Itulah kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Mari kita mencoba membuka paradigma kita di bagian ini supaya kita semakin hari semakin tidak berhenti percaya, dan semakin hari semakin tidak berhenti percaya dan tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Dan pada kesempatan yang indah ini ada beberapa kebenaran yang perlu kita pahami, bahwa kita jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Yesus Kristus dan kuasanya, meski segala yang ada di dunia ini sedang menghimpit dan menekan kita untuk berhenti percaya. Mari kita belajar bersama-sama, di mana firman Tuhan akan mengajar saudara dan saya untuk tetap atau tidak berhenti percaya kepada Yesus Kristus dan kuasanya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal ke-8 ayat 31 sampai dengan 39. Di sana di dalam Roma pasal ke-8 ayat 31 sampai dengan 39. Jemaat Tuhan yang terkasih, di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma dalam sebuah kondisi bahwa Paulus juga tidak pernah mengunjungi Roma, tetapi Paulus menyadari bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang sedang mengalami sebuah tekanan, yaitu di dalam jajahan daripada tentara Roma, di mana jemaat yang ada haruslah bertahan untuk mempertahankan imannya, berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam imannya terhadap Yesus Kristus. Dan Paulus menurati jemaat di Roma dengan sebuah motivasi atau sebuah dorongan untuk jemaat yang ada di tengah-tengah badai yang ada, di tengah-tengah perjuangan yang ada, jemaat di Roma untuk tetap yakin di dalam imannya. Dalam bahasa yang lain, jemaat di Roma untuk tetap tidak berhenti percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Segala tekanan yang ada kita berjuang di dalamnya. Tapi saya percaya, saya pribadi pun ketika berjuang dalam tekanan dan berjuang sendiri, berjuang tanpa pemahaman, berjuang tanpa kasih kepada Kristus sendiri, pasti saya juga akan tumbang. Tapi biarkan pemberitaan firman pada petang hari ini membawa saudara dan saya bersama-sama untuk tidak berhenti percaya kepada Kristus Yesus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Di sana disebutkan di dalam ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi pertanyaan yang perlu kita pegang sebagai dasar yang ada. Mengapa kita jangan berhenti percaya? Mengapa kita harus tetap percaya? Yang pertama dikatakan di sana dalam ayat 31 dan 32. Yang mau saya katakan di sini yang pertama adalah karena dosa saudara dan saya sudah diampuni. Mengapa kita harus tetap percaya atau mengapa kita tidak boleh berhenti untuk percaya? Karena dosa saudara dan saya sudah diampuni. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau katakan demikian bagian yang pertama ini sebagai alasan kita untuk tidak berhenti percaya. Kita tidak pernah, mungkin dalam logika kita berkata kita pribadi tidak pernah meminta dosa kita untuk diampuni. Betul? Mungkin kita dengan arogan bisa berkata, saya tak minta. Saya cuma percaya Yesus Tuhan. Perkara saya mau berhenti untuk percaya itu urusan saya. Itu bagi iman yang tidak kuat. Tetapi saya akan memberikan, saya sebagai hamba Tuhan akan memberikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita semua bahwa dosa saudara dan saya sudah diampuni. Dalam artian seperti ini. Mungkin satu sisi kita bisa berkata dengan tinggi hati, saya tidak minta untuk diampuni. Itu kan kemurahannya Tuhan sendiri. Dan saya sebagai manusia punya kehendak bebas kok untuk berhenti percaya. Semua Tuhan, dosa bukan perkara yang ringan. Dan dalam hal ini Paulus mengingatkan jemaat di Roma kembali, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Dalam arti ketika kita sudah menerima pengampunan dengan sebuah pemahaman yang benar, mungkin kita bisa berkata ini. Tetapi ketika kita menerima pengampunan tanpa pemahaman yang benar, mungkin kita bisa arogan, saya tidak minta. Dan pada kesempatan yang indah di bagian yang pertama ini, di bagian dosa kita sudah diampuni, dosa saudara dan saya sudah diampuni, saya mau menjelaskan demikian. Dosa adalah sesuatu yang menghapuskan masa depan saudara dan saya. Dosa adalah segala sesuatu yang menghapuskan masa depan manusia. Dosa adalah segala sesuatu yang menghapuskan masa depan bumi ini. Dosa adalah segala sesuatu yang menghapuskan masa depan kehidupan yang ada di bumi ini atau gimana pun. Sehingga manusia hidup atau manusia yang ada sudah tidak memiliki pengharapan. Ini kita harus mengerti dulu. Sehingga pengampunan Kristus Yesus, pengampunan di dalam nama Yesus Kristus yang mengampuni dosa dan saudara dan saya, memiliki sebuah kualitas berbobot yang meyakinkan kita untuk tetap percaya. Di mana dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam, apabila Allah Bapa tidak mengasihi manusia dan dianggap dosa yang dilakukan Adam ini sebagai dosa dan selesai, dosa adalah dosa dan Allah tidak ada belas kasihan, maka saya percaya hari ini saya tidak ada di tempat ini, tidak ada yang namanya Ongko Wijoyo, tidak ada jemaat di tempat Tuhan yang online, tidak ada kehidupan apapun di dunia ini, bahkan gereja itu. Oleh sebab itu, mengapa kita harus percaya? Mengapa kita tidak boleh berhenti percaya? Karena dosa saudara saya sudah diampuni. Kita tidak minta, kita sudah dikasih. Kalau orang yang dikasih berhenti percaya, namanya dia orang yang kurang bisa dipercaya. Haleluya. Bahkan di dalam ayat 31 dikatakan di sana, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sungguh sangat amat terheran ketika saya mencoba memahami bagian ini. Mengapa kita tidak boleh berhenti percaya atau tetap percaya? Di mana di bagian yang pertama ini, karena dosa kita sudah diampuni. Dikatakan dosa yang diampuni, sesuatu
sesuatu yang membuang kita, sesuatu yang menghapuskan masa depan kita, kini kita memiliki masa depan. Sesuatu yang kita miliki sekarang dan di depan nanti yang sudah Tuhan janjikan, itu berasal dari kasih karunia, berasal dari anugerah daripada Allah. Sehingga seseorang atau Bapa yang menganugerahkan itu kepada saudara dan saya, pastilah mengingini bahwa kita menjadi bagian daripada Dia. Sehingga di dalam ayat 31 dikatakan bahwa Allah di pihak kita. Apabila Allah tidak di pihak saudara dan saya, tentulah Allah tidak akan mengampuni dosa saudara dan saya, dan pastilah kehidupan manusia akan dibinasakan di dalamnya. Dalam hal ini dipertegas Allah di pihak saudara dan saya, di mana kita memiliki arti di sini bahwa orang yang ada di pihak kita pastilah orang yang akan membela kita, di mana orang yang ada di pihak kita adalah orang yang akan melindungi kita, memelihara kita, menyelamatkan kita. Di mana semua ini sudah dilakukannya, sedang dilakukannya, dan tetap dikerjakannya sampai pada kesudahannya. Pahami ini benar-benar. Bukan hanya perkara dosa yang sudah diampuni, tetapi Allah ada di pihak kita, sehingga kita harus tetap percaya. Dan apabila Allah yang besar dan hidup di dalam nama Yesus Kristus ada di pihak saudara dan saya, tentulah Allah yang akan membela kita, melindungi kita, memelihara kita, menjaga, menyelamatkan kita, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oleh sebab itu kita jangan berhenti percaya. Oleh karena sekarang saja kita tetap percaya dari apa yang kita lihat dari sejarah, kita percaya dari apa yang kita hidupi hari ini, dan kita percaya apa yang akan kita sambut kelak. Don't stop believing. Di mana di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja. Mari kita lihat Roma 8:28. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dosa kita sudah diampuni. Don't stop believing. Jangan pernah berhenti percaya, karena dosamu sudah diampuni. Dalam arti di dalam Roma 8:28 bahwa engkau telah terpanggil dalam rencana Allah. Allah merencanakan masa depanmu. Allah memberikan segala pengharapan untuk masa depanmu. Allah merencanakan segala yang indah, yang baik dikatakan. Allah mengasihi engkau dan engkau mengasihi Allah. Oleh sebab itu Allah turut bekerja. Hari ini Allah sedang bekerja bagi keselamatan saudara dan saya. Esok Allah juga tetap bekerja untuk memelihara iman saudara dan saya. Meskipun itu tidak terlihat. Amin. Tapi tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita berhenti percaya, berarti kita sedang tidak menerima apa yang sudah dikerjakan Allah. Dalam arti ketika kita berhenti percaya, kita berhenti menerima yang baik dari Allah. Ayat 32 dikatakan kembali di sana bahwa Allah Bapa, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bahkan anaknya pun sudah atau telah, sekali lagi saya katakan, anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, sudah telah diberikan, dikorbankan untuk mengampuni dosa saudara saya, untuk mengembalikan kembali kehidupan kita di hadapan Bapa, mendamaikan kembali. Bukan janji, tapi sudah dan telah dikerjakan. Bukan janji. Kita tidak memiliki Allah yang hanya sekedar janji, tapi Allah yang sudah dan telah mengerjakan. Dikorbankan untuk saudara saya apabila yang berharga dalam diri Bapa, yaitu putranya yang tunggal Yesus Kristus, yang berharga saja diberikan untuk mengampuni dosa saudara saya. Akankah Bapa di surga menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus
dengan tidak memelihara saudara dan saya, dengan tidak menjagai kehidupan saudara dan saya, dengan tidak melindungi kehidupan saudara dan saya di masa-masa sukar, ataupun tidak memberikan masa depan kepada saudara dan saya? Tentu tidak. Yesus Kristus Putra yang tunggal sebagai sesuatu yang berharga, pastilah Allah Bapa tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan. Dan pastilah hari ini, esok dan selamanya, Bapa kita, Tuhan saudara dan saya, Yesus Kristus akan memelihara hidup kita untuk tidak terjatuh, untuk tidak terlepas dalam pembelaannya, untuk tidak terpelecok di dalam perjalanan iman kita. Dan tentunya hanya satu yang dia minta, tetaplah percaya. Percaya bukan sesuatu yang ecek-ecek, tetapi dengan percaya hidup kita tetap di dalam pengampunan, hidup kita tetap di dalam pemeliharaan, hidup kita tetap dalam rencana Allah yang besar. Don't stop living. Bagian pertama, mengapa kita dikatakan jangan berhenti percaya? Karena dosa kita sudah diampuni. Bagian kedua, di dalam ayat 33 sampai dengan 34. Bagian yang kedua saya mau katakan mengapa kita harus tetap percaya, don't stop living, yaitu karena hidup kita telah dibenarkan. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, hidup kita telah dibenarkan. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di bagian yang kedua ini kita harus tahu mengapa kita harus tetap percaya, don't stop believing, karena hidup saudara dan saya telah dibenarkannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, di bagian ini kita harus mengerti bahwa hidup kita ketika dosa masih hidup di dalam dosa dan dosa kita tidak diampuni, kita sedang di dalam perbudakan dari dosa. Perbudakan atau kita menjadikan hidup kita menjadi budak dosa, otomatis hidup kita ditawan oleh dosa, hidup kita ditekan oleh dosa, hidup kita tidak pernah terbebas oleh dosa, hidup kita senantiasa terpenjara oleh dosa. Tetapi hari ini kita sudah tahu di bagian pertama, oleh karena kita percaya dan kita tidak berhenti percaya, kita sudah diampuni dan telah diampuni, dalam arti kita sudah dibebaskan dari dosa, dari budak dosa. Dan yang kedua, karena hidup kita sudah dibenarkan, ini yang ajaib begini. Seorang budak ketika telah ditebus, apabila kehidupannya tidak dibenahi, ada diperhatikan. Seorang budak ketika setelah ditebus atau telah ditebus dari perbudakan, tetapi kehidupannya apabila tidak dibenahi, dia tetap menjadi budak. Seorang budak apabila telah ditebus, apabila kehidupannya tidak dibenarkan, tidak dilepaskan dari cara hidup yang lama atau cara hidup seorang budak, dia tetap budak. Perhatikan dan mengerti kalimat ini baik-baik. Mengapa kita jangan berhenti percaya? Karena bukan hanya dosa kita yang diampuni, tetapi hidup kita telah dibenarkannya. Seorang budak apabila sudah ditebus dan kehidupannya tidak dibenarkan, tidak dibenahi, tidak dilepaskan dari cara hidup seorang budak, dia tetap budak. Cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berdandanya, segala sesuatu yang tetap seperti budak, karena dia menganggap dirinya adalah budak. Tetapi kita memiliki Allah yang hebat dan ajaib. Dia membebaskan saudara saya, mengampuni dari dosa, tetapi dia membenarkan, membaharui hidup kita, tidak menjadi budak. Perhatikan baik-baik. Apabila kita berhenti percaya, kita sedang berhenti untuk dibenahi. Kita sedang berhenti untuk dibenarkan. Kita sedang berhenti untuk dilepaskan dari cara hidup seorang budak, dan kita tetap menjadi budak.
Di dalam Roma pasal yang kelima, Roma pasal kelima ayat 15 dan 16 dikatakan di sana. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oleh karena Yesus Kristus kasih-Nya yang sudah menebus tidak berhenti di sana, kita sedang dibenarkan sekarang. Perjalanan kita mengikut Kristus, percaya kepada Dia, bukan hanya berhenti dari pengampunan dosa, tetapi ada pembenaran. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan dari cara hidup kita sebagai saudara. Dan oleh karena pembenaran yang ada diperoleh bukan dengan barang yang murah atau fana, tetapi pengorbanan nyawa, darah di atas kayu salib, maka sesungguhnya hidup saudara dan saya akan selalu dijagai dan dipelihara untuk tetap hidup dalam kebenaran, di mana hidup seturut-turut Kristus. Dalam arti seperti itu, segala sesuatu sudah dirancangkan, dikerjakan Allah untuk kebaikan kita, dan kita diminta untuk percaya dengan apa yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan, akan datang. Allah meminta kita tetap percaya kita. Dan firman Tuhan juga mengajar pada petang hari kita tetap percaya, don't stop believing, supaya di bagian yang kedua ini bisa mengatakan begini: sesungguhnya Allah tidak ingin kita kembali menjadi berdosa. Allah tidak ingin kita didakwa oleh iblis. Allah tidak ingin kita menerima keselamatan yang semu, tetapi Allah ingin menjadikan saudara dan saya sempurna di dalamnya, sehingga Allah tidak membiarkan kita untuk tidak tercover, sehingga di dalam hidup kita yang sudah dibenarkan, Allah ingin mengcover kita sebetulnya, ingin melindungi, memagari saudara dan saya untuk tetap hidup di dalam pembenaran, untuk tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Allah tidak ingin kita hidup di luar itu. Allah tidak ingin menjadikan saudara dan saya sebagai seorang budak dan petaka. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahkan di dalam ayat yang 34 dikatakan di sana, Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat ke-34 dikatakan di sana, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus bukan hanya penebus sebagai korban, tetapi Dia menyatakan dirinya berkuasa atas maut. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, membuktikan bahwa rancangan yang besar sebagai Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan saudara dan saya bukan rancangan yang omong kosong, yang ecek-ecek untuk kita tidak mempercayai. Kenapa? Di sana saya lanjutkan di dalam ayat yang 34, dan malah menjadi pembela bagi kita semua. Ini yang tadi saya mau katakan. Sesungguhnya ketika kita hidup di dalam pembenaran untuk tetap percaya kepada Dia, Yesus Kristus, meskipun kita tidak melihat, Dia tetap membela kita untuk kita tetap berjalan, dibenarkan hidup kita benar, sampai menuju kesempurnaan yang Dia kehendaki. Dan menjadi patokan kita, menjadi blueprint kita adalah kehidupan Yesus Kristus yang pernah dihidupi. Karena janjinya akan mengangkat juga orang-orang yang percaya, seperti halnya Yesus dibangkitkan. Don't stop believing.
ketika kita berhenti percaya kepada Kristus oleh karena impitan dunia atau oleh karena apapun, maka kita sedang melepaskan diri dari kebenaran. Maka kita sedang melepaskan diri dari pembenaran Allah. Maka kita sedang melepaskan diri dari proses di mana kita dilepaskan dari cara hidup seorang budak untuk menjadi hidup seturut Kristus hidup. Apabila kita melepaskan atau berhenti untuk percaya, bagian yang kedua ini saya mau katakan dengan tegas, sesungguhnya kita sedang melepaskan diri dari pembelaan Allah. Apabila kita melepaskan diri dari pembelaan Allah, siapa yang membela engkau? Maka kita akan menjadi bulan-bulanan daripada iblis, maka kita juga akan menjadi bulan-bulanan dari singa yang lapar yang menantikan kita untuk kita terkam di dalamnya. Berhati-hatilah dengan ini. Don't stop believing. Jangan berhenti percaya. Yang bagian pertama, karena dosamu sudah diampuni, mengapa kita harus tetap percaya? Yang kedua, karena hidup kita telah dibenarkannya. Dan yang ketiga, yang terakhir saya katakan di sini, karena kita telah dimerdekakannya. Bukan hanya diampuni, bukan hanya dibenarkan, tetapi kita hidup dalam kemerdekaan. Dimerdekakan. Dalam ayat 35 sampai 39 di sana. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kehidupan seseorang budak, kehidupan seseorang dalam himpitan, dalam perjuangan ketika dalam penjajah, pastilah hidupnya penuh kemirisan karena hidupnya di dalam penindasan penjajah, karena kehidupannya di dalam kesesakan karena dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harapan yang ada. Demikian juga pastilah kehidupannya juga dalam ancaman penganiayaan, dan kehidupannya juga pasti dalam kelaparan. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, kenapa kita tidak boleh atau jangan berhenti percaya? Karena hidup saudara dan saya sudah dimerdekakan. Ketika kita sudah diampuni dosa kita, hidup kita di dalam kebenaran, ketika kita sudah dibenarkan utuh seturut kehendak Tuhan, seturut Kristus, serupa dengan Kristus dibenarkan, manusia dosanya dibenarkan, manusia daging ini dibenarkan, seturut seperti serupa dengan Kristus. Kita sudah dibenarkan. Tentulah pikiran kita, hidup hati kita, hidup kita, perbuatan kita dimerdekakan. Dimerdekakan. Kita bukan lagi budak yang selalu takut akan penindasan. Kita bukan lagi budak yang selalu takut akan kesesakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Seseorang yang merdeka oleh karena Kristus, karena Kristus mengasihi kita, ada di dalam kita. Kita hidup dalam satu kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan, karena saudara dan saya sudah dimerdekakan. Don't stop believing. Bahkan ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sendiri. Meskipun dalam bahaya maut setiap hari, kasih karunia Kristus cukup, karena itu sudah memerdekakan. Tidak ada yang menekan rasa dosa. Tidak ada menekan rasa bahaya selama di dalam hidup memberitakan Injil karena kita mengasihi. Bahkan dikatakan sebagai domba-domba sendiri. Jemaat Tuhan, oleh karena kasih Kristus kita telah ditebus. Oleh karena kasih Kristus kita sudah diampuni dosa kita. Dan oleh karena kasih Kristus hidup kita dibenarkan dalam kebenarannya. Sehingga kita sekarang pun bukan lagi budak dosa yang ditindas, bukan lagi budak dosa yang dianiaya, bukan lagi budak dosa yang ditekan oleh rasa bersalah oleh karena tekanan dosa. Ingat baik-baik, apabila engkau menaruh rasa percayamu kepada Kristus, tetap hari ini kita semua masih tetap percaya pada Kristus, tetapi hidupmu sedang ditekan oleh dosa. Hidupmu sedang dibayangi oleh perbuatan dosa. Sebetulnya itu adalah kebohongan daripada iblis untuk menjadikan engkau tidak berkembang. Firman Tuhan mengatakan hari ini bahwa hidup saudara dan saya telah dimerdekakan. Dan jangan lagi hidup seperti budak
hidup yang mau menjilat dan merasakan dosa kembali, tapi hiduplah sebagai orang yang merdeka dengan cara mengasihi Kristus, mengasihi sesama, melayani Dia dengan hati yang baik. Bahkan dalam 1 Petrus pasal keempat, kita buka ayat penutup ini dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab katakan baik-baik, kasih menutupi banyak sekali dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena kasih Kristus kita diluputkan dari maut dan kembali disatukan dengan Bapa, dibenarkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan juga kini di sisi lain kita mengatakan kita memiliki saudara dalam Kristus, di mana Yesus Kristus sebagai yang sulung dari banyak saudara, yaitu saudara dan saya yang menjadi bagian. Dalam artian yang lain yang saya mau katakan, ketika kita tetap percaya dengan pengertian bahwa saudara dan saya telah dimerdekakannya, sesungguhnya kata dimerdekakannya, saudara dan saya hari ini, esok, sampai mereka kekal, sesungguhnya saudara dan saya sudah menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Don't stop believing. Apabila kita berhenti percaya, kita akan kembali ke dalam dosa. Apabila kita berhenti percaya, maka kita akan keluar dari pembelaan dan pembenaran kepada Allah. Apabila kita berhenti percaya, kita sedang keluar dari bagian keluarga kerajaan surga. Oleh sebab itu, janganlah berhenti percaya, karena dosamu sudah diampuni, hidupmu dibenarkan, dan engkau menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Haleluya. Amin. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke
syukur kita sudah sampai pada penghujung daripada ibadah petang hari ini. Firman-Nya sebagai benih yang kudus sudah kita terima, karena kita berdoa untuk firman dan juga menerima berkat daripada Bapa. Kita mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Kau beri, untuk setiap kelengkapan yang sudah Kau beri, bahkan karya-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatunya sudah Kau kerjakan, segala sesuatunya sudah Kau selesaikan dalam kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan iman kami, di dalam menatap masa depan kami tetap mau percaya, dan kami tidak akan pernah mau berhenti percaya, karena kami tidak mau terlepas daripada Engkau. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas ibadah yang indah ini. Kau sudah menyertai kami, memberkati kami di dalamnya. Bapa yang baik, kiranya izinkanlah hamba-Mu ini juga berdoa bagi setiap pergumulan daripada umat Tuhan yang ada, jemaat Tuhan yang ada, baik di dalam pergumulan kehidupan ekonomi, rumah tangga, dan apapun yang terjadi, sakit penyakit, dalam pergumulan yang ringan ataupun berat. Berikanlah kekuatan dan kasih setia Engkau dalam kehidupan umat Tuhan, sehingga hari demi hari dalam segala sesuatu yang mereka tatap, yang mereka hadapi, mereka semakin hari tidak berhenti percaya kepada Engkau, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan dan tidak berhenti percaya, Engkau nyatakan janji-janji-Mu di dalam kehidupan umat Tuhan yang ada, sehingga hari demi hari yang ada, dalam perjalanan iman yang ada, umat Tuhan semakin dibangunkan, semakin diteguhkan, semakin diperkokoh dan diperkuat, sampai daripada kesudahannya menjadi bagian dari keluarga kerajaan surga, dan menjadi nyata di dalamnya Yesus Kristus menjadi Tuhan, Raja, dan Juru Selamat bagi kita semua yang percaya. Kami juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur di dalam ibadah online yang ada, Tuhan masih pelihara gereja Tuhan, dan demikian kami berdoa untuk ibadah mendatang yang akan kami rencanakan untuk onsite. Kiranya Tuhan naungi kami, jagai kami dalam kesehatan, sehingga Tuhan pertemukan kami kembali di dalam ibadah yang indah di dalam minggu ke depan. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan mengucap syukur atas bangsa dan negara ini. Bangsa yang indah, negara yang indah, bangsa yang subur, bangsa yang makmur. Kami bersyukur adanya, terlebih juga untuk pemimpin-pemimpin yang ada, dari presiden, menteri, kabinet yang ada, dari juga pemerintahan-pemerintahan yang ada, dari provinsi sampai ke daerah, sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga nama Yesus semakin dipermuliakan, dan pemberitaan yang Injil yang ada semakin diperluas di Indonesia ini. Kami bersyukur atas Indonesia. Dan juga demikian kami berdoa bagi umat Tuhan dalam setiap ucapan syukur dan persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam bentuk apapun. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha tangan mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan jerih lelah mereka, sehingga kehidupan dan pekerjaan mereka hari demi hari semakin menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur atas ibadah ini. Umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kau hari demi hari mulai hari ini untuk tetap percaya dalam keadaan apapun, dalam badai apapun, sehingga kehidupanmu tetap di dalam rancangan, tetap di dalam pemeliharaan, dan tetap di dalam janji-janji Tuhan. Kehidupan kekal menyertai sampai Maranatha. Umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai dalam ibadah online ini, dan saya menyambut dengan sukacita untuk kita semua. Minggu depan kita akan beribadah onsite tanggal 24
Maret 2022 di tempat ini Geraha Batra Insan Pegaliasan, dan kita bersama-sama memuji mengucap syukur dalam ibadah konsep. Shalom, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.